Beberapa menit lalu, peluit panjang final Piala Dunia 2026 berbunyi. Kita sudah tahu siapa yang merayakan pagi ini dan siapa yang harus menerima kekecewaan. Tapi video ini bukan tentang itu, sebab mungkin tanpa benar-benar kita sadari, kita baru saja menonton Lionel Messi bermain di Piala Dunia untuk terakhir kalinya. Kata mungkin penting, Messi belum pernah memastikan ini Piala Dunia terakhirnya, tapi di usia 39 tahun, tidak ada yang bisa menjamin kita akan melihatnya lagi 4 tahun dari sekarang. Untuk mengerti kenapa malam ini terasa seberat ini, kita harus kembali ke titik paling awal, 20 tahun lalu, ketika seorang anak berusia 18 tahun berdiri di sebuah stadion untuk pertama kalinya, dengan rambut masih panjang dan tempatnya di tim bahkan belum sepenuhnya terjamin. Dari titik itu sampai malam ini ada 6 Piala Dunia, 6 versi Messi yang berbeda, dan di antaranya ada satu malam ketika ia hampir memutuskan untuk tidak pernah kembali sama sekali. 2016, stadion yang sama dengan malam ini. Argentina kalah lagi di final, kali ini dari Chile lewat adu penalti. Itu final keempat yang gagal dimenangkan Messi bersama tim senior 2007, 2014, 2015, dan sekarang 2016. 4 final, 4 kekalahan. Malam itu, dengan mata masih basah di lorong stadion ini, Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional. Ia sudah menang hampir segalanya di Barcelona, tapi bersama negaranya sendiri, apapun yang ia lakukan terasa tidak pernah cukup. Keputusan itu hanya bertahan kurang dari 2 bulan. Ia kembali, bukan karena kritik menghilang, tapi karena menjauh dari sesuatu yang dicintainya ternyata jauh lebih menyakitkan daripada kegagalan itu sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Messi mengaku menyesali keputusan itu. Menonton Argentina bertanding tanpa dirinya di sana membuatnya sadar ia belum benar-benar ingin pergi. Jatuh, bangkit, mencoba lagi. Seandainya ia berhenti di titik itu, tidak akan ada Copa America 2021 di Maracana, tidak akan ada malam di Lusail, tidak akan ada final yang baru saja kita saksikan malam ini. Itu baru satu babak, masih ada 5 lagi. 2010, Afrika Selatan, Messi datang sebagai pemain terbaik dunia di bawah asuhan Maradona. Argentina berharap keajaiban, tapi ia tak mencetak 1 gol pun dan Jerman menghentikan mereka di perempat final. 2014, Brasil, Messi akhirnya membawa Argentina ke final yang paling ia inginkan. Jerman lagi-lagi berdiri di depannya dan gol di perpanjangan waktu menutup peluang itu. Ia pulang membawa Golden Ball, penghargaan yang terasa hambar ketika trofi sesungguhnya hanya berjarak beberapa meter darinya. 2018, Rusia, Argentina kacau sejak fase grup tersingkir oleh Prancis di 16 besar. Messi berusia 31 tahun. Banyak yang percaya jendela juara dunianya sudah tertutup untuk selamanya. Lalu Qatar 2022. Bukan lagi pemain muda yang harus menyelesaikan semuanya sendirian. Kali ini ia jadi pusat dari tim yang percaya padanya sekaligus rela berlari untuknya. Setelah 5 Piala Dunia, penantian yang berlangsung sepanjang karier akhirnya selesai. Ia mengangkat trofi di Lusail. Itu seharusnya jadi titik akhir yang sempurna. Tapi Messi masih kembali ke Piala Dunia ke-6-nya, bukan sebagai penumpang yang dibawa karena jasa masa lalu. 8 gol dan 4 assist dibukukannya untuk mengantar Argentina ke final, termasuk 2 assist penentu di menit-menit akhir semifinal melawan Inggris. Tubuhnya memang tak lagi bergerak seperti usia 23 tahun. Lebih banyak berjalan, menunggu, membaca ruang sebelum orang lain sempat melihatnya. Tapi ia tak perlu lagi lebih cepat dari semua orang. Ia hanya perlu berpikir lebih cepat. Ini bukanlah nostalgia, melainkan masih Messi yang menentukan pertandingan. Yang berubah bukan cara Messi bermain, yang berubah adalah cara Argentina memandangnya. Dulu, setiap kegagalan membuat cintanya pada negara dipertanyakan, dianggap terlalu pendiam, terlalu Barcelona, tak cukup mirip Maradona. Ia selalu mendapat cinta tanpa syarat di Barcelona, tapi di negaranya sendiri, cinta itu terasa harus diperjuangkan lewat kemenangan. Ia bahkan pernah mengaku selalu bermimpi mendapat kasih sayang dari negaranya sendiri, seperti yang ia rasakan bertahun-tahun di Barcelona. Setelah 2021 dan 2022, mimpi itu terwujud. Argentina tak lagi sekadar menerimanya, mereka memeluknya sepenuhnya. Kini bukan lagi Messi yang harus membawa Argentina sendirian, Argentina yang membawanya sejauh mungkin. Messi akhirnya pulang. Karena itu, hasil dari final barusan hanyalah satu pertandingan yang tak lagi punya kekuatan untuk menentukan kebesarannya. Dulu, sebuah final dipakai untuk menentukan apakah Messi layak disebut hebat. Kini, final hanya menentukan seperti apa kalimat terakhir dalam ceritanya. Tapi ingat, ini mungkin cuma akhir dari perjalanan Piala Dunianya, bukan akhir kariernya. Kontraknya di Inter Miami berjalan sampai 2028. Ditanya soal 2030, ia tak menjawab tidak, hanya bilang bahwa hal itu
itu masih terlalu jauh dan ia akan terus bermain selama tubuhnya masih mampu membantu tim. Bahkan Scaloni mengaku tak tahu apakah final ini jadi laga terakhirnya bersama Argentina. Kita pernah salah menebak ini sebelumnya. Tahun 2016 kita kira ia tak akan kembali. Tahun 2018 kita kira peluangnya sudah tertutup. Tahun 2022 kita kira itu sudah akhir yang sempurna. Ternyata ia selalu kembali membawa kita satu babak lagi sampai ke hari ini. Sejak 2006, Piala Dunia selalu punya Lionel Messi. Sebagian dari kita masih sekolah waktu ia cetak gol pertamanya di turnamen ini. Hari ini sebagian sudah bekerja, menikah, menonton final ini bersama anak-anak sendiri. Kita tak cuma melihat Messi tumbuh dari pemain muda, jadi kapten dan juara dunia, kita ikut tumbuh bersamanya. 10 tahun lalu, Messi meninggalkan stadion ini merasa kisahnya bersama Argentina sudah selesai. Malam ini, ia meninggalkan stadion yang sama sekali lagi, tapi kali ini tanpa beban untuk membuktikan apapun pada siapapun. Kalau ternyata masih ada satu bab berikutnya, kita akan ada di sana untuk melihatnya. Dan kalau malam ini memang jadi yang terakhir, setidaknya kita sempat berhenti sejenak untuk mengingat 20 tahun yang baru saja kita saksikan bersama. Terima kasih untuk 6 Piala Dunia, terima kasih karena pernah gagal tapi memilih kembali, dan terima kasih untuk semuanya, Leo.